Kira-kira ada kata-kata prasejahtera PKH itu di mana itu? Jadi pertama kali kita, kalau seandainya nasib kita jadi wali kota, itu kita harus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun, para saudara keluarga besar semua, saya sekarang berhadapan dengan orang hebat, orang pintar, ya gagah lagi orangnya. Beliau ini calon wali kota Bandar Lampung. Sekarang sehari-hari jabatannya wakil wali kota Bandar Lampung, ya Pak Yusuf. Ya, ini orangnya. Kita mau tanya-tanya, kayak gagah sekali. ya, Sama-sama menua dulu kita ya. ya, Sama menua dulu, pernah sama-sama di menua. Sekarang beliau ini komandan menuanya Lampung, ya aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Beliau ini aktif sekali. Gimana kabar, sehat? Sehat, Pak. Ya, mantap kali gitu. Ya. Dan senang ya, harus gembira terus, tenang terus, gembira terus ya. Persiapan jadi wali kota sudah siap? Sudah siap 100%. 100%. Lebih lah dikit. Karena harus yakin. Yakin. Ini calon top. Ya, calon top. Sudah sampai di mana ya kalau kita nanti Kiai ini jadi wali kota? Kalau kita lihat-lihat bagaimana sih pertumbuhan kita di Bandar Lampung, ekonomi lah gitu. Gimana ceritanya? Kalau ekonomi kita perlu ada perbaikan. Jadi memang kita bagaimana membangun yang namanya jiwa kewirausahaan itu di Bandar Lampung ini, dan bagaimana yaitu menciptakan izin investasi itu supaya mudah, supaya banyak orang datang ke Lampung ini untuk berinvestasi, sehingga lapangan kerja itu ada, dan diajak anak-anak muda untuk bagaimana mendorong dia menjadi usaha. Yaitu sekarang ini kan sistemnya kan startup kan, jadi ada usaha yang beraplikasi dari yang namanya internet kan, sehingga mereka dengan majunya bisa berkembang. Nah, inilah yang kita dorong anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, supaya ada penghasilan, termasuk ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga daripada di rumah kan kita harus latih. Ya, kalau misalnya masak, mungkin tulang khusus, mungkin tapis, mungkin kerajinan, mungkin tanam tumbuh dan sebagainya. Tadi anak muda, Ya. anak muda perlu dikasih lapangan kerja. Ya. Memang sekarang lapangan kerja bagaimana keadaan? Ya, kalau lapangan kerja kita kan perlu perbaikan, Perbaikan karena juga. perizinan kita di Bandar Lampung ini perlu ada perubahan, Pak. Karena terlalu mahal dan berbelit-belit. Nah, mestinya memang satu atap. Sekarang kan tidak satu atap lagi, ada mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik itu semua perizinan di mall pelayanan publik itu dengan cepat dan secara online. Jadi tidak manual lagi kita, Pak. Sudah yang namanya Dan beliau ini ke depan harus pakai teknologi. Sudah mulai teknologi. Anak-anak muda ini beliau udah bilang itu, untuk anak muda ke depan teknologi harus dimainkan. Kalau kita kira-kira ada kata-kata prasejahtera PKH itu di mana itu? Jadi pertama kali kita, kalau seandainya nasib kita jadi wali kota, itu kita harus perbaiki data kependudukan Bandar Lampung ini. Karena Bandar Lampung ini datanya kan belum akurat, karena masih banyak alamat yang sebelum pemekaran wilayah, yaitu kelurahan dan kecamatan. Nah, ini harus kita perbaiki dulu. Jadi data itu harus akurat. Terus yang kedua, kita perbaiki data PKH dan data Rastra. Karena supaya yang betul-betul mendapatkan haknya untuk PKH itu harus orang PKH. Jadi jangan sampai orang yang berhak tapi tidak dapat. Nah, itu kan misalnya kan kuncinya begini aja. Orangnya
penghasilannya tidak menentu, rumahnya grebek, harus dapat. Ya, kan itu aja kuncinya kan. Tolonglah itu. Tolonglah. Tolong manusiawi. Nah, dari program PKH dan Rasla ini kan ada kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Terus kalau anaknya untuk sekolah ada kartu KIP, yaitu kartu Indonesia Pintar. Kalau anaknya kuliah, dia harus dapat bidik misi. Jadi sampai kuliah pun bisa dilayani oleh masyarakat pemerintah. Kalau di situ ada orang tua, ada yang namanya lansia, bantuan lansia. Kalau di situ ada orang cacat di keluarga itu, berarti bantuan cacat. Jadi pemerintah pusat itu sudah sangat memperhatikan kepentingan daripada orang miskin. Nah, mestinya kita pastikan pemerintah daerah ini untuk program pusat itu berjalan sebagaimana harapan daripada pemerintah pusat. Menurut saya Ya tuh ya, calon wali kota akan memikirkan tentang kesejahteraan. Nanti ditagih nih, kalau nanti jadi wali kota kepilih, wah itu akan diutamakan. Kalau Kiai, kalau miskin memang ada berapa persen miskin di Bandar Lampung? Masih ada orang miskin. PKH masih banyak Pak, 9%-an. Kalau 9%. di atas kadang-kadang miskin, kadang-kadang enggak. ini Kira-kira 30%. Ini kita mau tanya, kadang-kadang miskin, kadang-kadang tidak, ini gimana ya? Kadang-kadang kan dia kan kelihatan miskin tapi mampu kelihatannya kan, tapi kan kelihatan dia mampu tapi sebenarnya dia tidak mampu, miskin. Itu 30%. Nah, ini yang harus kita perbaikin. Karena seperti contoh, Pak Herman kan membuat program dengan KTP dan KK kesehatan gratis. Nah, saya tanya berapa biaya yang keluar itu? Ya, sekitar 50 sampai 60 M. 1 bulan. 1 tahun. Nah, saya tanya lagi, berapa orang yang memanfaatkan 50-60 M? Itu tidak lebih dari 35.000 atau 40.000 orang. Dari biayanya 50 sampai 60 M. Nah, tapi kalau kita seandainya anggaplah 50, kita bayar premi BPJS kan itu paling 50.000 kalikan 23.000 kalikan yang namanya 12 bulan, tidak lebih dari 13 M. Ngapain kita mengeluarkan sampai 50 sampai 60 M? Sementara kalau kita pakai dibayarkan ke BPJS mungkin anggaplah biaya BPJS naik mungkin 15 M dan sebagainya, masih kita bisa berhemat. Bagaimana kita memperbaiki puskesmasnya, bagaimana memperbaiki rumah sakitnya, dan bagaimana membuat rumah singgah di Cipto Mangunkusumo itu. Jadi kalau ada orang yang dirujuk ke Cipto sudah ada tempat nginap kalau untuk orang miskin kan. Kalau sekarang ini kalau dengan KTP dan KK begitu misalnya penyakitnya harus dirujuk ke Jakarta tidak bisa. Kenapa? Ya karena hanya terbatas di Bandar Lampung. Tidak bisa untuk rujuk tidak ada rujukan ke Jakarta. Jadi berhenti di Lampung. Nah, mestinya memang dimasuk ke BPJS supaya bisa ngerujuk juga ke Jakarta juga. BPJS kalau 50 besar ya, kalau besar. Kalau kan untuk kelas 3 itu kan masih sekitar berapa? Kalau dulu kan 23.000 Pak. Kalau sebulan. 50 miliar itu besar masuk. Terlalu besar. Terlalu besar, dia paling 13 M palingnya. Ngapain masih kita bisa dimanfaatkan? Masih dimanfaatkan biaya yang lain. Nah, ini lihat nih. Jadi kita efisien, harus ada ngadakan efisien dan efektif negara. Kiai Yusuf Kohar ini sangat memperhatikan kesehatan, ya. Sampai BPJS, kalau perlu mungkin nanti beliau akan melihat BPJS sampai Jakarta. Jangan berhenti di Bandar Lampung. Dan kita harus mampu memastikan rumah sakit itu melayani peserta BPJS dengan maksimal, karena kan rumah sakit itu kan izinnya dari kita. Kalau dia tidak melayani kan bisa kita koreksi kan perizinannya. Ini supaya misalnya ada rumah sakit yang kita peserta BPJS tidak ada kamar kan, nanti obatnya tidak ada. Nah ini kan kita bisa koreksi. Nah itu gunanya kepala daerah tuh gunanya kan di sana. Calon kepala daerah nih akan memperhatikan itu semua. Nah, top nih beliau nih. Nah sekarang Kiai, soal pendidikan ini apa yang harus menjadi perhatian di pendidikan? Katanya apa? Billing apa? Ya billing. Perhatian saya supaya pendidikan itu
kelasnya itu kan sekolahan itu harus bagus kan, kelasnya, lingkungannya rapi dan bersih kan. Terus tidak ada dagang buku. Dagang buku apa maksudnya nih? Buku kan maksudnya kan begini. Ada dagang bukunya. Ada suruh bayar tebus buku ini kan. Bukan dagang buku, bukan. Buku ini ya. ya. Bukan buku ya. Kan bisa saja kalau kita waktu SD dulu kan buku kakak kita bisa dipakai oleh adik kita kan. Kalau sekarang ini kan Warisan nggak bisa lagi karena dagang buku tadi kan. Karena ada yang ingin tebus buku ini, akhirnya kan tidak sama. Buku ini bukan dagang buku. Padahal buku itu sama saja, Pak. Jadi bukan korupsi itu kan? Itu termasuk korupsi. Jadi memaksakan harus tebus buku A. Nah, jadi akhirnya buku yang sudah ini harus berganti lagi kan dengan buku B lagi. Nggak bisa diwarisin. Nggak bisa diwarisin. Nah, itu yang saya lihat. Double jadi ini. Ya, double di pendidikan. Terus yang kedua, dagang baju seragam. Ya, kalau baju seragam itu kan, ya kalau misalnya dia putih abu-abu, ya putih abu-abu juga. Punya kakak kita juga bisa pakai. Kita dulu kan punya bapak kita juga, kita warisan itu pakai kan. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi, harus apa, jahit sendiri, harus apa dan sebagainya. Terus gurunya harus diperbaiki. Apa itu gurunya? Guru itu kan statusnya banyak, TKS. TKS. Mestinya pemerintah daerah harus ada perhatian terhadap guru. Jadi guru itu jangan TKS, dia harus Honda, honor daerah. Nah, kalau dia Honda, honor daerah, dia bisa ngurus apa NPUK atau nomor induk keguruan, terus bisa ngurus sertifikasi. Nah, kalau dia TKS, SK ngajarnya itu hanya diangkat oleh kepala sekolah, bukan oleh wali kota atau gubernur. SK-nya. SK ngajarnya itu. Jadi dia hanya diangkat oleh ini, itu gajinya hanya itu PNS. Bukan. Oh, bukan. Honor. Jadi 250.000, terus ditambah insentif dari ini APBD 250, jadi gajinya tidak lebih dari 500.000. Berarti nanti. Nah, bagaimana mau menghidupkan ngajarnya juga. Ngajar anak bangsa 500.000, sedangkan membantu rumah tangga bahaya kalau anak bangsa jadi bodoh. Jadi ini harus diperhatikan, karena kalau di Jawa Barat, di Jambi, di apa namanya di Padang, Sumatera Barat itu honor daerah. Jadi kalau honor daerah, jadi SK-nya wali kota atau gubernur atau bupati, nanti dia bisa ngurus nomor induk keguruannya, terus nanti dia ngurus sertifikasi. Anggaplah misalnya Hondanya itu 1 juta, misalnya anggaran nggak ada, terus sertifikasi kan 2 juta kalau 5 tahun, jadi 3 juta. Nah, ngajar 3 juta dengan ngajar 500.000 akan berbeda. Nah, ini maksud kita konsentrasi pendidikan itu. Bukan lihat tuh ya, masyarakat, ibu-ibu guru nih, contoh nih akan naikin 500 bisa sampai 3 juta loh. Ya. Luar biasa itu, ya kan? Jadi kalau 500.000 kita lahirin anak bangsa yang bodoh juga. Mudah-mudahan 3 juta. Nah, kalau billing gimana billing? Kalau billing ini kan anak orang miskin, ini kan ada billing. Sebenarnya program pemerintah pusat itu kan gratis semua dengan adanya dana BOS. Ya kan, gratis semua. Gratis kan. Kalau dulu kan SPP dibayar oleh orang tua. Ya. Nah, sekarang ada dana BOS yang dibayar oleh APBN. Nah, 500 ini kan. Nah, apa namanya itu BOS. Nah, kegunaan BOS ini harus tepat untuk proses belajar mengajar suksesnya, bukan untuk kegiatan di luar proses belajar mengajar. Nah, kebanyakan ini kadang-kadang orang ngadakan acara, guru-guru dilibatkan, nah terpaksa dia kan pakai uang BOS sebenarnya untuk mengajar ya. Proses belajar mengajar, untuk mengintarkan anak, bukan untuk kegiatan di luar mengintarkan anak. Nah, itu makanya perlu dicek betul. Jadi guru itu sekolahan itu biayanya berapa sebulan keluar, setahun berapa, dana BOS yang masuk berapa, dana billing yang masuk berapa. Nah, kalau dia sudah cukup ya sudah, tidak ada lagi bantuan komite lah apalah. Mesti komite itu kan sukarela. Kalau menurut pandangan saya komite itu sukarela, tidak boleh wajib. Nah, kebanyakan yang terjadi di lapangan ada SPP, padahal mestinya kalau dengan adanya dana BOS tidak ada SPP lagi. Itu dari program pusat. Iya, dari sinilah, dari sekolah-sekolahan itu alasan komite itu kan.
Tapi program BOS itu Kepala pusat bos. Dana bos itu kan untuk mengajar. proses belajar mengajar di sekolah. Makanya ini yang namanya penggunaannya harus sesuai dengan tupoksi yang ada, kan itu, supaya pintar anak. Nah, kita kan mengharapkan anak ini supaya anak yang pintar, terus anak yang bisa bergaul, anak yang bisa menyesuaikan diri, ya kan, beradaptasi dan membaca perasaan orang, dan penuh keyakinan, kepercayaan, dan apa namanya itu kerja keras, tapi anak ini sopan dan santun. Ini harapan kita ke depan. Ini Pak Kiai Yusuf ini luar biasa ya. Jadi akan memperhatikan kesejahteraan, akan memperhatikan pendidikan, akan memperhatikan kesehatan. Nah, ini tujuan dari beliau nanti bila terpilih. Ini salah satu program yang harus diunggulkan beliau untuk merubah gitu. Terus ada ruang terbuka hijau juga. Nah, Kalau di Lampung kan nggak ada bermain kan, ruang terbuka hijau kan nggak ada. Hutan-hutan buatan ya. Buat ruang terbuka hijau. Terbuka hijau. Terus pasar harus bagus. Nah, pasar kita kan kumuh semua, Pamukmuni kumuh, Simpur kumuh, apa namanya itu, Tamin kumuh, terus Kangkung kumuh juga, terus pasar Tugu kosong kumuh juga. Nah, ini mestinya pasar tuh kita buat mewah. Jadi fasilitas publik itu harus buat mewah, puskesmas, sekolahan, pasar, terminal, ya kan, ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau itu termasuk WC-WC dan sebagainya harus mewah. Jadi kantor kita lebih baik biasa saja sesuai dengan standar, tapi ada kegiatannya, daripada kantor kecamatan dibongkar, buat bagus, tapi nggak ada kegiatannya, sepi, nggak ada kegiatan. Masalah kantor camat itu nggak ada kegiatan karena camat dan lurah sama RT dan lingkungan kan hanya jadi tim sukses, Pak. Jadi itu fungsinya tim sukses kan. Kata Kiai tadi 9% miskin kita ya. Iya. 9%. Itu bagaimana cara programnya ke depan itu? Ya kita harus didik yang namanya pendidikan keterampilan kewirausahaan. Jadi jangan pendidikan di program itu hanya berdasarkan proyek. Kan selama ini kan ada juga pendidikan dan untuk kewirausahaan di kelurahan. Tapi kan hanya proyek, kan habis proyek habis sudah kan. Kadang-kadang pendidikannya 150 orang. Sebenarnya kan kalau kita mendidik orang tidak boleh 150. Mestinya kalau ingin jadi 30 kan itu kan. Tapi diseriusin. Termasuk dilatih benar. Sudah ini terus kita fasilitasin kan. Terus kita mungkin dikasih bantuan lemah kan, nanti baru ada bantuan kredit kan itu. Jadi orang berusaha semua, setiap orang harus punya prinsip tiada hari tanpa cari duit kan itu loh. Karena kalau sudah punya duit pasti ngocehnya agak lancar dikit kan. Kalau nggak punya duit udah bisa ngomong dia lagi ke. Sekarang milenial gimana milenial? Ya kalau milenial memang kita harus mendidik milenial, kita harus punya kepercayaan diri. Karena Jokowi kan sudah membangun yang namanya jaringan internet ini dengan kepala paling baratnya, kepala paling tengah dan timur dengan serat optiknya. Sekarang ini kecepatannya mencapai 30 Mbps. Nah, makanya sekarang banyak anak-anak muda termasuk Menteri Pendidikan kan, pendidikan Gojek, startup Gojek kan, yang sekarang sudah mencapai dekakorn. Jadi bukan unicorn lagi dia. Dia udah 10.000, bukan 10.000 US dollar, miliar tadi kan, sudah 100 ribuan dekakorn. Kalau yang namanya di atas itu ya Facebook ya kan, terus yang namanya Instagram atau apa, nah itu yang di atas dunia kan. Kita cukup bagus, anak bangsa kita seperti Gojek, Bukalapak, nah itu sudah mencapai unicorn semua. Jadi saya bincang-bincang dengan Kiai Yusuf hari ini ya, karena ingin tahu nih apa visi misinya, luar biasa ya, sampai orang miskin pun mungkin tidak miskin. Apalagi tadi ada istilah jangan sampai kelihatannya kaya ternyata miskin. Nah, miskin tapi nggak mampu. Wah, ini bahasanya beliau. Jadi
para keluarga besar Permisa semua, beliau ini punya program mendahului kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, tadi menyampaikan milenial, termasuk warga miskin yang akan diperhatikan beliau. Ya, terus membangun politik, jangan menjatuhkan politik dulu. Membangun politik karena politik itu akan membawa manfaat. Nah, ini yang beliau ini, ya namanya calon wali kota Bandar Lampung. Ya. Semoga beliau sehat. Nanti kalau kepilih bisa mimpin yang bermanfaat buat seluruh warga Bandar Lampung. Ya, kita juga bisa sejahtera. Kemiskinan kurang harus ya. Apa tadi honor guru naik gitu ya. Nah inilah tarif beliau itu semuanya ya. Nah, saya sekali lagi terima kasih Kiai Supohan, terima kasih karena sudah datang ke Gedung Kuning ini. Semoga sukses. Terima kasih pilih. Kawan menua ini. Gitu. Semoga sukses selalu. Warga Jalan Takut, ekonomi akan dibagusin, kesejahteraan dibaguskan, pendidikan bagus, kesehatan bagus, miskin berkurang. Gitu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Yusuf Kohar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun. Ya. Ya, Bu.